Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan semuanya, nama saya Muhammad Andrika Bazakunain. Dalam video ini kita akan membahas tentang teori agenda setting oleh tokoh terkenal, yaitu Maxwell MC Combs dan juga Donald Shaw. Yuk kita simak sampai selesai, karena dalam teori ini kita akan menambah wawasan kita tentang bagaimana suatu isu dibuat atau suatu isu itu dimuat yang selalu kita anggap penting. Sebelum kita masuk ke pembahasan teorinya, kita harus pahami dulu nih konteksnya, yaitu konteks tentang teori komunikasi massa. Komunikasi massa ini adalah penyebaran informasi yang luas, bersifat satu arah, dan memiliki audiens yang heterogen. Komunikasi massa sendiri adalah menjelaskan penyebaran informasi dalam bentuk media, baik itu cetak, elektronik, maupun digital. Kalau dulu komunikasi massa itu lebih satu arah, kini dengan adanya media digital, komunikasi menjadi lebih interaktif. Nah, teori agenda setting ini muncul untuk menjawab isu mengenai tentang bagaimana suatu media itu mempengaruhi opini publik. Teori agenda setting ini dicetuskan oleh Maxwell MC Combs dan juga Donald Shaw dengan didasari oleh temuan bahwa isu yang selalu diberitakan oleh media massa akan dianggap penting oleh publik. Nah, sekarang kita akan bahas nih 4 hal utama, yaitu apa proposisinya, kemudian apa saja tahapannya, bagaimana perkembangannya, dan apa saja fungsinya. Yuk, mari kita bahas. Yang akan kita bahas yang pertama adalah proposisi atau inti teori. Jadi, inti dari agenda setting ini adalah bahwa media tidak hanya menyebarkan informasi secara luas, tapi juga membentuk realitas dan juga persepsi publik. Proposisi menyatakan isu yang selalu diberitakan oleh media akan dianggap penting oleh publik. Media ini menentukan suatu isu dan menekankannya, sehingga membuat atau membentuk cara masyarakat menilai suatu isu tersebut. Selain itu, isu yang digarisbawahi oleh suatu media juga dapat mempengaruhi kebijakan politik. Selain itu, media massa ini terbentuk dari interaksi antara media dan juga publik. Yang kedua yang kita bahas yaitu tahapan teori. Jadi, teori ini memiliki 3 tahapan utama. Yang pertama adalah agenda media, yaitu di mana media memilih isu dan ditonjolkan, yang diukur dari tingkat visibilitas, relevansi, dan juga valensi. Kemudian yang kedua adalah agenda publik, yaitu di mana isu yang diberitakan oleh media akan dianggap penting oleh publik. Dan yang terakhir atau yang ketiga adalah agenda kebijakan, di mana suatu isu yang dianggap penting oleh masyarakat dan ditekankan oleh media ini dapat mempengaruhi keputusan pemerintah. Maka untuk asumsi dasarnya adalah media menyaring realitas, dan semakin besar liputan beritanya, maka semakin penting isu tersebut bagi publik dan masyarakat. Kemudian yang akan kita bahas adalah perkembangan teorinya. Nah, bagaimana nih perkembangan teorinya? Teori ini terus berkembang dari masa ke masa. Yang pertama yaitu pada tahun 1972, MC Combs dan juga Donald Shaw mencetuskan teori ini melalui penelitian bahwa media mempengaruhi isu yang akan dianggap penting oleh publik. Kemudian berpindah pada tahun 1976, diketahui bahwa nilai geografis juga mempengaruhi transfer agenda. Kemudian pada tahun 2006 diketahui bahwa kredibilitas media, kemudian konflik, kemudian kesamaan nilai, dan juga kebutuhan publik mulai dimasukkan. Maka kini fokusnya meluas, yaitu tidak hanya tentang apa yang dipikirkan oleh publik, tetapi juga bagaimana publik memikirkan isu tersebut, yang menjadikannya sangat relevan di era digital dan media sosial. Kemudian kita akan membahas tentang fungsi dari teori ini. Jadi apa aja sih teori atau fungsi dari teori ini? Nah, fungsinya adalah mengatur topik pembicaraan publik, kemudian mengarahkan kepercayaan publik pada versi fakta media, dan juga menentukan cara pandang untuk menyelesaikan masalah.
Fungsi dari teori ini juga berfungsi untuk memusatkan perhatian masyarakat, kemudian untuk menentukan apa yang perlu diketahui dan dilakukan oleh publik. Ketiga tahapan utama, yaitu agenda media, agenda publik, dan agenda kebijakan adalah tingkatan fungsinya. Nah, sebagai penutup, kita belajar nih bahwa media massa tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga menentukan mana isu yang lebih penting. Teori ini juga didapati dengan 3 alur utama, yaitu teori atau agenda media, agenda publik, dan juga agenda kebijakan. Teori ini tetap relevan hingga kini, termasuk dalam media sosial, dan mengingatkan kita akan tanggung jawab besar media sosial dalam membentuk realitas sosial. Terima kasih, mungkin itu saja dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dipahami dan menambah wawasan kalian semua sebagai pembelajaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.